Namaste Meredos. Untuk video interview hari ini, mari kita perkenalkan Kak Mega Mei, seorang mahasiswi yang sekarang sedang berkuliah di Gujarat University. Meredos, selamat datang kembali ke channel kami Thai Ops, belajar di India. Jika kalian mau belajar lebih tentang India, klik subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih kepada tim Thai Ops yang sudah mengundang saya di channel YouTube ini untuk interview. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Mei, biasa dipanggil Mei. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S2 di Gujarat University, tepatnya di kota Ahmedabad. Apakah yang membuat Anda tertarik pergi ke India? Tante saya itu dulu tuh tertarik dengan India. Jadi beliau itu setiap hari itu sering nonton film-film India. Saya sendiri tuh nggak ada rasa ketertarikan sejauh itu, cuman karena tante saya itu setiap hari dulu pas masih kecil tuh terus dicekokin dengan India tuh kayak lama-lama tuh ada rasa tertarik kayak, oh India tuh beneran kayak gini gak sih gitu kan, budayanya gitu kan, makanannya, terus bahasanya beneran kayak yang di film-film gak sih gitu lah. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk cari beberapa beasiswa ke luar negeri, salah satunya India, dan kebetulan saya diterima di India. So, ya menurutku let's try gitu. Bagaimana persepsi Anda mengenai India sebelum ke India? Adakah concern atau harapan? Gak ada ekspektasi apapun terhadap India karena apa yang ada di benak saya dengan apa yang baru-baru saja terjadi itu kontradiksi. Maksudnya apa yang ada di benak saya itu ya saya tahu India dari film aja, dari film, dari lagu, dari budaya-budaya yang diperkenalkan emang lewat film gitu kan. Tapi apa yang baru-baru ini datang melalui sosial media, melalui YouTube itu kan hal-hal yang memang kontradiksi dengan yang ditayangkan di film-film. Kayak orang-orang jadi India ini terkesannya buruk, terkesannya dirty, terkesannya messed up kayak gitu. Padahal sebelum YouTube itu berkembang gitu, orang-orang tuh nggak tahu loh India ini dari sisi ini. Jadi nggak ada ekspektasi apapun pas saya datang ke India tuh nggak tahu. Pokoknya datang aja ke tempat baru gitu. Menurut Anda, apakah India sama seperti apa yang biasa orang bayangkan? Sebenarnya bukan karena nggak ada mungkin ya, tapi karena memang sejauh ini saya nggak menemukannya, dan makanya saya juga kadang tuh kesel kalau orang kayak, Kak coba dong makan makanan yang diobok-obok, coba dong Kak liatin lingkungan sekitarnya gitu. Karena kenapa saya kesel? Karena saya tahu pasti mereka tuh berekspektasi sesuai apa yang ada di sosial media, sesuai apa yang ada di YouTube gitu. Sedangkan apa yang saya temui di sini, apa yang saya hadapi di Ahmedabad ini, semuanya normal-normal aja. Orang di sini jajan ya udah makanannya seperti biasa kayak gitu. Lingkungan juga seperti biasa kayak gitu. Jadi nggak sesuai ekspektasi mereka. Jadi ya so far so good buat saya sih. Sempat culture shock tidak saat di India? Culture shock terkait budaya untungnya enggak, karena waktu itu saya udah mengantisipasi kayak sebenarnya ini bukan karena saya mau ke India, tapi karena memang saya akan pergi meninggalkan ibaratnya tanah air gitu kan. Kemanapun pergi, entah itu mau ke Malaysia, entah itu mau ke India, entah itu mau ke Jepang gitu, pasti yang namanya perbedaan budaya itu ada gitu kan. Makanya waktu itu saya mengantisipasi dulu sebenarnya budaya dari negara yang akan saya tuju tuh gimana sih gitu kan. Makanya saya pelajari entah itu lewat YouTube, entah itu lewat artikel gitu kan. Jadi pas datang itu biar nggak culture shock gitu. Cuman yang memang agak kaget itu pas musim panas, karena nggak pernah ada musim panas suhunya dengan setinggi itu di Indonesia. Jadi waktu itu agak kayak ngedrop aja. Bagaimana pengalaman Anda tentang orang-orang di Provinsi Gujarat? Sejauh yang saya temuin, mereka ini masih bukan tipe yang individualistis gitu kan. Mereka masih gotong royong gitu kan. Terus kalau misalnya di sini ada festival-festival kayak di India ini kan sering banget ada festival ya. Itu di society sini, di wilayah RT lah, kita bisa bilang RT ya kalau di Indonesia itu. Mereka juga masih gotong royong. Terus kalau teman-teman sendiri juga, teman-temanku itu tipe orang yang kayak, Mega kamu perlu ini nggak, perlu itu nggak. Kalau misalkan lagi pertama kali ujian atau waktu itu lagi pertama kali Ramadan gitu kan, ditanyain kayak, Mega kamu perlu apa nggak, perlu ini nggak, perlu itu nggak. Mereka masih tipe orang yang peduli gitu. Bagaimana pengalaman berkomunikasi dengan penduduk lokal? Itu yang agak ini sih, bukan culture shock sih jatuhnya, tapi memang karena waktu itu mungkin saya yang minim pengetahuannya gitu.
Jadi pertama kali sebelum saya datang ke India itu saya belajar Hindi, bahasa Hindi kurang lebih setahun. Nah tapi waktu itu saya nggak tahu kalau ternyata saya akan lulus dan berakhir di Gujarat, yang Gujarat itu nggak pakai Hindi ternyata. Gujarat itu pakainya Gujarati. Ya meskipun ada beberapa bahasa yang masih sama dengan bahasa Hindi, tapi ternyata untuk komunikasi sehari-hari itu mereka pakai Gujarati yang saya sama sekali nggak ngerti gitu pertama kali gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya pakai English gitu, pakai English sama temen, tapi kadang ada beberapa yang nggak bisa bahasa Inggris juga gitu. Cuman kalau untuk di kelas sih aman karena dosen bisa bahasa Inggris semua. Untuk bahasa Gujarati sekarang masih tahap belajar. Kalau bahasa Hindi itu paling aku kayak ini sih pasif. Kalau orang ngomong ngerti, tapi kalau untuk nge-reply-nya pakai Hindi itu masih belum friendly. Bisakah komunikasi Gujarati? Paling aku bisa perkenalan kalau karena dari awal tuh diajarin perkenalan kayak namaste, marunam negache, hu Indonesia Tiauchu, hu Gujarat University Ma Banuju. Ya, hu Vejalpur lupa. Pokoknya sedikit lah Gujarati, pokoknya untuk perkenalan aja waktu pas awal-awal datang. Menurut Anda, apakah budaya di Gujarat atau di India memiliki kesamaan dengan budaya Indonesia? Yang sama itu sebenarnya hanya di permukaan saja gitu kan. Di permukaan kayak misalkan kita ini orangnya masih saling menyapa, senyum di jalan gitu kan. Itu budaya yang sama, budaya ketimuran gitu kan. Terus kayak nggak boleh misalkan laki-laki dan perempuan itu nggak boleh sering-sering tinggal di dalam satu rumah gitu kan. Kalau di Gujarat ini apalagi di sini tuh meskipun kayak kita misalkan orang luar negeri, misalkan orang berkulit putih pun mereka kalau memang misalkan tanpa ada ikatan pernikahan tuh tidak boleh tinggal di dalam satu rumah. Itu hal-hal yang memang budaya ketimuran yang di permukaan itu sama. Cuman kalau dilihat lebih dalam kayak sebenarnya memang kita ini ada banyak lah budaya perbedaan, kayak misalkan sekarang aja kayak sama-sama misalkan agama Hindu di Indonesia ada nyepi, di India ini nggak ada nyepi, budaya nyepi itu nggak ada. Dan saya tanya pun kayak di India ini ada nggak sih nyepi gitu kan. Terus mereka tanya kayak nyepi itu apa, saya jelasin dong, nyepi itu di Indonesia gini loh gitu kan. Dan itu orang Hindu aja di Indonesia, ternyata mereka nggak ada di India ini gitu, budaya nyepi nggak ada. Kalau nggak salah namanya Mahashivratri gitu, tapi itu beda konsepnya dengan nyepi. Jadi memang ada beberapa perbedaan budaya juga. Selama di India, Anda sudah pernah bepergian kemana saja? Boleh pendapatnya tentang beberapa tempat wisata yang Anda pernah kunjungi? Sebenarnya untuk bepergian itu saya udah beberapa kali pergi ke state-state di India. Itu karena kebetulan di tahun lalu itu kan India ada G20 ya. Dan kebetulan beberapa mahasiswa dari Indonesia yang tergabung dalam ICCR itu memang diundang untuk menghadiri acara G20 sebagai delegasi dari Indonesia, dan saya beberapa kali diundang. Itu saya pernah ke Amarkantak di Madhya Pradesh, terus pernah juga ke Pune di Maharashtra, Guwahati, itu untuk undangan G20. Cuman saya kalau liburan tuh juga beberapa kali travel. Waktu di tahun lalu, di summer tahun lalu itu karena di Gujarat panas banget, saya nggak kuat, saya kabur tuh travel aja gitu karena kebetulan juga libur tuh. Saya solo travel ke India Selatan, kebanyakan di India Selatan waktu itu benar-benar solo travel. Jadi saya mulai dari Mumbai itu saya waktu itu ke Bangalore, terus saya ke Hyderabad, abis itu ke Andhra Pradesh. Terus saya juga beberapa kali ke Uttar Pradesh, Rajasthan juga. Yang worth it di mana itu saya paling suka itu saya suka ke Rajasthan karena anak saya itu anaknya suka dengan kayak old city heritage kayak gitu kan. Meskipun di Indonesia juga ada kayak di Borobudur, Candi Prambanan, tapi di India ini kayak another level of heritage gitu, kayak setiap tempat itu ada gitu. Bahkan di Ahmedabad itu kita disebutnya sebagai heritage city, dan ini udah ada dapat awards dari UNESCO as a heritage city. Di sini tuh banyak banget heritage. Saya anaknya suka yang agak vintage kayak gitu, jadi suka. Rajasthan suka, terus waktu itu juga suka ke ini Hyderabad itu yang paling berkesan waktu saya ke Film City, Ramoji Film City. Itu bener-bener kayak ada pengalaman baru tentang dunia perfilman di India gitu. Menurut Anda, bagaimana keamanan di India selama Anda solo traveling? Sebenarnya untuk travel itu kita nggak bisa langsung untuk
terjun gitu. Tapi pertama kita harus mengenali lingkungannya, dan juga untuk saya sendiri tuh ada beberapa tips untuk travel tuh aman gitu kan. Jadi makanya kenapa saya berani pergi sendiri, karena waktu itu saya posisi itu udah berapa bulan ya di India, kurang lebih 9 atau 8 bulan di India. Jadi saya sudah tahu kondisi India itu bagaimana gitu kan, gimana cara kita travel yang aman. Dan juga saya sempet tanya ke teman-teman, udah ada yang pergi ke Hyderabad belum, udah ada yang pergi ke Bangalore belum, kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banyak ways buat travel secara safety gitu. Nah, waktu itu saya sama sekali nggak menghadapi apapun, malah saya di Bangalore itu dapat teman baru, di Hyderabad dapat teman baru gitu kan, which is mereka orang India gitu. Jadi saya travel sendiri gitu. Terus karena waktu itu saya nggak punya, nah ini untuk teman-teman mungkin yang mau travel di India, usahakan punya cash gitu kan. Apalagi untuk di beberapa daerah selatan yang memang mereka tuh masih kurang aware sama kayak PhonePe, UPI kayak gitu. Nah, untuk waktu itu karena saya nggak punya, saya pikir di sana semua bisa pakai UPI, saya nggak punya cash gitu. Akhirnya ternyata ada satu tempat yang memang nggak menerima UPI. Saya akhirnya cari orang yang bisa menerima UPI, terus saya minta cashnya mereka. Akhirnya waktu itu diberikan, dan kita jadi teman gitu. Kita jadi teman waktu saya di Andhra Pradesh, dan aman aja sampai sekarang kita masih menjadi teman. Dan kebetulan waktu itu pas saya solo travel itu posisinya waktu saya ulang tahun, terus tiba-tiba mereka bawa kue buat saya pas lagi ulang tahun di Andhra Pradesh itu. Jadi so far so good kalau emang kita bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Cuman memang ada beberapa tipsnya untuk yang mungkin solo travel gitu kan. Kayak saya itu selalu mencari hotel yang di tempat ramai gitu. Artinya kalau emang saya harus pulang sendiri dalam larut malam gitu, nggak benar-benar sendiri, itu memang di tempat ramai gitu. Dan tapi yang kedua ini adalah saya selalu usahakan jangan pernah pulang ke hotel itu pas hari udah gelap gitu. Kalau hari udah gelap itu kan memang takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Terus juga ada di Indonesia ini kita kan punya PPI yang memang tersebar di beberapa state gitu. Coba aja tanya siapa yang udah pernah ke kota ini, gimana kondisinya, baiknya gimana gitu kan. Pasti mereka akan memberikan tips ke kita. Jadi sejauh ini aman-aman saja buat saya. Selama traveling, bagaimana pengalaman Anda dengan alat transportasi yang tersedia di India? Saya paling sering itu naik kereta, karena saya anaknya suka naik kereta gitu kan. Terus di kereta itu mungkin teman-teman kalau misalkan lihat yang di YouTube atau di mana gitu, lihat kereta India tuh ini banget ya gitu, bisa naik sampai di atap-atap ya gitu. Kereta India tuh bentuknya kayak gini ya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Yang bisa naik di atap-atap itu mungkin udah teman-teman lihat, nggak tahu itu di tahun berapa gitu. Karena kalau di sekarang tuh udah nggak ada gitu kan. Apalagi di Ahmedabad, di kota-kota kayak gini udah nggak ada, semua udah modern. Terus kalau misalkan kalian lihat, tapi kereta India kok kayak kotor gini gitu. Sebenarnya banyak pilihan, tapi yang mungkin emang teman-teman temuin di FYP TikTok atau FYP Instagram itu adalah kereta-kereta kelas bawah. Di India ini banyak banget kereta kelas-kelasnya. Kayak bahkan dari yang paling murah itu kayak dari Ahmedabad ke Mumbai itu yang harga cuman kayak 200 rupiah, 40.000 itu ada gitu kan. 40.000 itu ada. 40.000 itu kita perjalanan kurang lebih 7-8 jam dari Ahmedabad ke Mumbai. Dan itu fasilitasnya sleeper, tapi emang nggak AC gitu kan. Tapi kalau mau cari yang mahal juga ada. Saya pernah dari Ahmedabad ini ke Mumbai pakai yang harga 2.000 atau hampir 400.000. Itu fasilitasnya ya udah kelas atas gitu. Kalau bis, saya udah sekali travel pakai bis itu kemarin juga dari Mumbai ke Ahmedabad. Itu pakai bis yang sleeper, itu nyaman banget. Harganya kurang lebih juga 1.600 atau sekitar 320 ribuan. Kalau untuk biaya hidup, apakah lebih mahal atau lebih murah dibanding di Indonesia? Kalau ini sebenarnya tergantung state, di mana state kita tinggal ya gitu kan. Karena di India ini sistemnya juga kayak di Indonesia, UMR-an gitu kan. Kalau di Ahmedabad ini masih standar, masih benar-benar kayak standarnya mana ya, standar Jakarta mungkin ya. Karena di sini itu rata-rata upah juga 4-5 jutaan gitu kan, 4-5 jutaan. Terus untuk biaya rumah aja saya ini juga kurang lebih, sebenarnya ini harganya itu 3 kamar. Jadi apartemen itu 3 kamar, 1 ruang tamu, 1 dapur, 2 kamar mandi. Itu sebulan kurang lebih 3 juta. Tapi karena kita bertiga jadi dibagi 3 itu 1 orang 1 juta. Untuk biaya makan di sini tuh murah banget, apalagi kayak buah-buahan, sayur-sayuran itu murah-murah banget. Tapi ingat karena ini di Ahmedabad, jadi di Ahmedabad itu kayak sebulan 4 juta itu cukup.
Tapi berbeda kalau misalnya teman-teman di Mumbai gitu kan. Di Mumbai itu rumah 1 BHK aja 1 bulan itu bisa 45.000 atau 9 juta. Itu di apartemen gitu kan. Itu 1 bulan 9 juta, di sini 1 bulan cuma 3 juta. Apakah pengalaman Anda tentang keamanan di India secara keseluruhan? Kalau untuk keamanan sejauh ini saya nggak pernah merasa tidak aman di Gujarat gitu kan. Cuman memang yang namanya antisipasi itu perlu gitu. Jadi saya di sini tuh nggak pernah, meskipun ya di sini aman keluar sampai malam gitu, tapi saya juga nggak pernah keluar sampai malam kalau sendiri. Saya pernah keluar itu pulang paling pagi itu jam 3 pagi, tapi itu tentunya sama teman-teman Indonesia yang lain gitu, nggak sendirian gitu kan. Terus kalau naik Uber kemana-mana sendiri aman-aman aja, dan di sini juga ada Uber motor, itu naik motor ojek kemana-mana juga aman aja gitu sih. Selama tinggal di India, apakah warga India anti-Islam? Gini, untuk teman-teman mungkin yang mau travel ke India karena khawatir kita ini seorang muslim, kita pakai hijab dan lain-lain gitu kan. Tidak se-ekstrem itu, tidak se-ekstrem apa yang digambarkan media sebetulnya. Apalagi kita ini foreigner gitu kan, foreigner. Ketika mereka tahu kita foreigner, terus kadang tuh kita berbaur dengan mereka gitu kan. Loh, kamu kok boleh sih ikut festival kayak gini gitu kan. Kita jelaskan aja kalau emang misalkan kita ini kayak gini karena kita suka sama budaya ini, jadi kita menerima sebagai budaya. Tapi kalau saya sendiri kayak ikut festival atau ikut kegiatan-kegiatan teman-teman saya pas di Bali, pas Holi, ya itu saya anggap itu sebagai budaya dari negara lain, budaya India gitu kan. Jadi saya nggak sama sekali berpikir kalau saya ikut kegiatan kayak gitu terus saya dianggap kafir, dianggap ini, enggak. Jadi aman-aman saja, apalagi kita orang luar negeri muslim, aman-aman saja. Dan di sini juga banyak mahasiswa-mahasiswa dari negara lain kok, nggak cuman Indonesia, bahkan dari Mesir ada. Nah, Mesir itu udah pasti negara muslim. Afghanistan juga banyak gitu kan, Sudan juga banyak. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa yang dari negara muslim ke India. Menurut Anda, adakah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat di India yang menurut Anda dapat menginspirasi Anda? Orang-orang India ini sangat-sangat dalam hal pendidikan ya, karena saya mahasiswa di sini, saya melihatnya itu dalam hal pendidikan. Orang India ini belajar kapanpun dan dimanapun. Di sini perpus itu bisa penuh dalam waktu 24 jam. Orang-orang sini itu sangat kompetitif dalam hal belajar. Mereka bisa belajar di halte bis sambil nunggu bis, di bawah-bawah buku gitu kan. Mereka bisa belajar di perpus, bisa belajar di taman, dimanapun gitu. Kayak kita ini yang orang Indonesia kadang itu kayak melihat mereka tuh belajar apa sih yang dibaca, sebenarnya kayak kita nggak pernah belajar segitunya gitu kan. Jadi kita tuh kadang bingung apa yang harus dipelajarin, tapi kok mereka belajar di mana-mana gitu kan. Itu sih kayak orang India tuh belajar tekun dan sangat kompetitif gitu kan. Adakah tradisi atau culture yang Anda sukai? Hampir semua festival atau tradisi yang ada di India ini saya suka. Kayak emang dulu itu karena ngelihat di film atau di lagu-lagu kayak India tuh punya tradisi ini gitu kan. Akhirnya setiap festival atau tradisi ini di sini tuh saya selalu berpartisipasi gitu. Kayak misal Holi di wilayah RT sini atau di society sini ngerayain gitu, ikut nimbrung dan mereka juga seneng menyambut kita gitu. Kayak ada foreigner sini gitu kan, apalagi mereka ngelihat saya pakai hijab tapi saya pengen ikut berpartisipasi, mereka tuh sangat tertarik kayak emang kamu nggak apa-apa gitu kan, emang kamu nggak apa-apa pakai kerudung ikut kayak gini. Terus kayak aku ya cuman bilang, oh saya merayakan itu sebagai budaya kalian gitu kan. Kayak jadi saya nggak yang harus nggak boleh ini nggak boleh itu, saya nggak kayak gitu kok orangnya gitu kan. Saya ikut senang-senang aja gitu. Mudahkah untuk Anda beradaptasi saat di India? Mungkin anaknya saya ini ya gampang ngobrol sama orang gitu, jadi di kampus juga mudah beradaptasi gitu. Kalau di sekitaran sini di lingkungan rumah waktu itu memang mudah beradaptasi karena masih banyak orang Indonesia di sini. Jadi adaptasinya tuh secara nggak langsung tuh kayak diturunkan gitu. Jadi dari senior punya kenalan tetangga di kampung ini. Jadi kita dikenalin sama mereka, dibawa ke rumahnya, terus kita ngobrol. Jadi pas senior kita udah pulang ke Indonesia, kita tuh pasti memiliki hubungan baik dengan orang-orang India di sekitar sini. Apakah pendapat kakak tentang sistem edukasi di India? Sistem pendidikannya kalau memang misalkan berbeda atau enggak, jelas berbeda dari di Indonesia gitu kan. Apalagi khususnya di kampus saya gitu, di Gujarat University. Jadi di India ini sistemnya itu adalah yang paling kelihatan banget ya, itu sistemnya tuh college. Jadi kalau di Indonesia kan misal katakanlah saya daftar ke Universitas Indonesia gitu kan, langsung daftar ke Universitas Indonesia dan akan masuk ke Universitas Indonesia, kita nggak punya pilihan lain gitu kan. Tapi pertama yang saya hadapi di Gujarat ini,
adanya sistem college. Jadi misal saya masuk ke jurnalistik gitu kan, saya masuk ke Gujarat University, tapi bisa saja pas saya masuk kampus ini ternyata saya masuk ke kampus lain, ke college lain. Jadi saya punya temen yang saya tanya, kamu itu kuliah di mana gitu, dia bilang di HL College gitu, tapi pas saya lihat kartu mahasiswanya itu Gujarat University gitu kan. Ternyata pas saya cari tahu, oh ternyata memang kampus ini berafiliasi dengan Gujarat University. Dan itu nggak cuma satu, bisa aja Gujarat University ini berafiliasi dengan puluhan bahkan ratusan kampus gitu kan. Kayak makanya di Gujarat ini meskipun banyak orang Indonesia yang kuliah di satu kampus, kuliah di GTU aja nih, itu tapi tersebar di mana-mana. Ada yang di Bardoli, ada yang di Surat, ada yang di Ahmedabad, ada yang di Baroda. Padahal itu kampusnya sama, cuman memang mereka tersebar di college-college gitu. Apakah harga buku di India murah atau mahal? Harga buku di India ini murah banget, jadi setiap saya ini punya buku banyak banget, saya nggak tahu bawa ke Indonesianya gimana nanti karena takut kalau di imigrasi ditanya apa ini gitu kan. Soalnya buku di India ini murah banget teman-teman. Kayak di sini itu saya nggak tahu, kayaknya di Indonesia itu nggak ada Crossworld, ada nggak ya? Tapi di sini pun di toko buku yang ibaratnya ada di mall, terus itu buku-buku juga ada yang dicetak langsung di luar negeri, diimpor ke India gitu kan. Itu murah harganya. Terakhir saya beli itu kan buku kamus bahasa Hindi. Kamus bahasa Hindi itu dicetaknya bahkan di luar negeri gitu kan, bukan asli India. Itu saya beli itu harganya cuma 400 rupiah atau 80.000. Di Indonesia kita dengan buku harga 80.000 itu kayak buku apa nih yang kita dapat di Gramedia dengan harga 80.000, kayak pasti buku-buku untuk pendidikan, untuk belajar di Indonesia itu rata-rata udah di atas 100.000. Jarang banget yang kayak di bawah 100.000, paling kayak novel, buku bacaan kayak gitu. Apa yang dapat diaplikasikan ke sistem edukasinya Indonesia dari sistem edukasi India? Bagusnya di India ini adalah setiap ujian itu sistemnya itu esai. Apalagi di kampus gitu kan, di kampus itu sistemnya esai. Nah di India ini sistem esainya itu kayak aku aja waktu itu punya 4 soal, tapi bercabang, jadi satu soal itu punya 2 pertanyaan. Itu harus dijawab sebanyak kurang lebih 24 halaman. Jadi gimana caranya dari 4 soal ini kita bisa menjawab 24 halaman gitu kan. Jadi ya kita harus luas pemikirannya, harus luas menjabarkan di esainya gitu kan. Jadi lebih bisa membuka pandangan, membuka wawasan gitu. Mungkin kalau misalkan di Indonesia diterapkan sistem seperti itu juga gitu, orang-orangnya bakal lebih mudah berkomunikasi gitu. Karena masih banyak nih dulu pas di kuliahku teman-teman itu kalau misalkan disuruh habis presentasi disuruh tanya, itu nggak ada yang nanya gitu. Disuruh ngasih pendapat, nggak ada yang ngasih pendapat karena mereka kemampuannya untuk menyampaikan sesuatu di depan publik itu atau merangkai kata-kata itu kurang gitu kan. Tapi di sini kalau misalkan habis presentasi atau habis disuruh ngasih pendapat, itu pada berebut gitu kan, teman-teman itu pada aktif, harusnya gini, harusnya gitu, karena mereka udah terbiasa nulis esai, terbiasa merangkai kata-kata, jadi mereka juga nggak ragu untuk menyampaikannya secara lisan. Apakah Anda merekomendasikan India? Jelas saya merekomendasikan gitu kan, karena di sini pendidikannya semuanya itu menggunakan bahasa Inggris, apalagi untuk kita mahasiswa internasional, apalagi mungkin untuk orang-orang yang bahasa Inggrisnya nggak terlalu itu ya. Saya itu suka bahasa Inggris, tapi saya itu nggak suka grammar gitu kan. Saya itu nggak suka grammar. Tapi di India ini kan semua orang bisa bahasa Inggris dan grammar itu kayak nomor 2. Yang penting lawan komunikasi kita itu paham, kita bisa gitu kan. Kita bisa mengelaborasikannya gitu. Di writing pun juga kayak gitu. Itu saya merekomendasikan pertama karena hampir semua college, hampir semua kampus, semua dosen di sini paham bahasa Inggris gitu. Dan mereka tuh bisa menjelaskan secara detail. Terus mereka memberikan kesempatan untuk kita juga untuk gimana udah paham belum apa yang saya jelasin kayak gitu kan. Kalau belum coba ditanya, kalau emang udah paham, biasanya dosen saya kayak gini, kalau udah paham coba kamu ulangi gitu. Berarti kalau kita nggak bisa ulangi, kita nggak paham dong. Ada kata-kata yang Anda ingin sampaikan ke kakak-kakak atau orang tua di Indonesia yang mungkin ingin berpergian ke India? Saran saya pertama memang kalau emang mau travel ke India, karena mungkin udah tersugesti dengan sosial media dan yang lain-lain, kalau emang mau pergi ke India silahkan diklarifikasi ke orang yang udah hidup di India sebenarnya bagaimana gitu kan. Terus cari juga sebenarnya kalau tempatnya yang mau dituju di mana, misal mau ke Ahmedabad, Gujarat, itu apa do's and don't-nya yang harus dilakukan di kota itu. Jangan juga sampai kita bepergian ke suatu tempat dengan zero knowledge gitu, itu juga jangan sampai gitu kan.
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terakhir, kalau misal kalian udah ke India, pasti kalian akan dapat pengalaman baru yang ternyata nggak seburuk itu kok India gitu kan. Everything is okay dan enjoyable juga India ini. Dan kalau kata orang sih, kalau kita bisa survive di India, kita bisa survive dimanapun. Dan itu terbukti. Itu sih dari saya. Cukup sekian di situ interview kita hari ini. Menarik kan pengalaman Kak Mei? Ternyata belajar di India itu berkualitas. Dan tak hanya itu, harga living cost juga murah. Gimana Merados? Tertarik untuk melanjutkan pembelajaran kalian di India? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalian bisa terus pelajari tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami Tie Ups Belajar di India. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di bawah video ini. Kabi Alfida Nekana, Firmilenge.